Halo teman-teman, ketemu lagi bersama channel Motoran Jepang. Dan seperti di video kemarin, sekarang saya mau coba ini si steering damper ini nih. Kemarin kan di video kemarin saya bilang kan saya sudah pasang steering damper, dan sekarang saya mau coba ya. Rasanya gimana sih pakai steering damper itu? Apakah ada apa perbedaan gitu ya? Nah, sambil kita ngetes drift, sambil kita biasa ya, kita jalan-jalan nih, menikmati pemandangan. Dan seperti biasa ya, yang daerah dekat saya ya, jalanan untuk naik motornya yang paling dekat ini ya Chichibu ini. Chichibu ini ya seperti ini ya, kosong tuh, pedesaan kayak gini. Jadi naik motor itu wah enak gitu di daerah sini. Nah, kembali lagi ya ke si steering damper ini. Saya baru tahu namanya steering damper, alat penstabil stang ya. Jadi biar getarnya katanya hilang. Nah, saya sekarang tuh ada di posisi kliknya itu yang ke-18 kalau nggak salah ya. Jadi lumayan agak apa ya, berat gitu apa gimana ini tuh, tapi stabil ini, nggak goyang-goyang gitu. Dan getarnya juga agak hilang ya. Mungkin emang dibikin apa ya, keras gini ya di setelan 18 itu mungkin. Yang 18 klik ini ya, saya juga kurang paham ini, pakai ininya belum tahu ya, yang beratnya itu berapa, yang ringannya berapa ya. Kemarin sih asal beli doang sih ya, belum kepikiran dipasangin. Ternyata kalau udah beli ya pengen dipasang. Sambil lihat YouTube, masang sendiri nih kemarin. Nah, rasanya emang enak ya pakai steering damper ini tuh. Apa sih, getarnya tuh hilang gitu. Si stang itu lurus gitu, stabil. Wah, di depan ini yang hiking nih, bapak-bapak, nenek-nenek ini. Orang Jepang itu hobinya hiking. Yang hiking itu banyak banget ya. Kalau udah tua itu naik ke gunung gitu bareng-bareng. Ya bagus ya, sehat ya, daripada apa nggak gerak sama sekali ya. Wah, emang jalanannya kosong sekarang, di cuacanya bagus, udah dimodif dikit. Nah, kan enak ini pakai Ninja. Ngomong-ngomong, saya mau minta maaf dulu ya sama kalian teman-teman subscriber yang menunggu saya. Terima kasih masih setia menjadi subscriber saya ya, nggak unsubscribe gitu. Maaf banget ya, kemarin saya ada ya berita duka ya. Ibu saya telah berpulang duluan. Jadi mood saya hilang gitu ya, mau ngapa-ngapain, mau kerja, mau apa juga moodnya hilang gitu kalau kehilangan orang yang paling kita cintai ya. Apalagi orang yang dicintai kita, yang paling berjasa itu kan ibu kita ya, yang melahirkan kita, yang mendidik kita. Jadi saya sedih banget di minggu-minggu kemarin. Jadi saya mohon maaf banget ya sama teman-teman yang menunggu mungkin ocehan saya. Jadi ya mulai udah 1 bulanan kurang ya, kurang 1 bulanan ya. Kemarin saya pulang dulu ke Indonesia ya, mendengar ibu sudah pulang ya, langsung hati saya kacau, nggak kepikiran mau ngapa-ngapain ini. Nah, sekarang mulai reda lagi ya. Jadi ya apa boleh buat ya, orang yang kalau meninggal duluan itu ya udah emang takdirnya ya. Nah, kita yang masih ada gitu ya, yang masih bisa menghirup udara di muka bumi ini gitu. Jadi kita lakukan hal yang terbaik ya buat diri kita sendiri gitu ya. Meskipun ibu udah pulang duluan atau orang yang kita cintai duluan, tetap kita harus melanjutkan hidup gitu. Karena ya hidup ini harus kita bikin berarti gitu. Ya seperti itu ya. Saya kemarin ada hal
ya kesedihan. Jadi saya nggak bisa bikin video, maaf banget ya. Bukan saya nggak mau bikin video ya, mau keluarin motor juga malas banget deh. Wah, udah males ngapa-ngapain lah minggu-minggu kemarin itu. Tapi sekarang saya sudah welcome back gitu ya sama kehidupan saya. Jadi mari kita ya, senang-senang lagi di Jepang. Sambil lihat pemandangan di Jepang ini ya. Tuh gunung-gunung ya. Sekarang itu udah masuk September lagi, Maret. Bulan ini bulan Maret. Hari ini tanggal 3 ya. Tanggal 3 di Jepang itu adalah katanya Hinamatsuri. Hinamatsuri itu harinya cewek gitu ya. Biasanya ada perayaan. Perayaannya ya pesta kecil lah, makanan gitu ya. Terus ada boneka-boneka Hinamatsuri itu yang terkenal adalah. Nah seperti itu, kalau yang punya anak cewek itu biasanya hari ini mau pesta ya, ntar malam gitu. Makan-makan bareng sama keluarga, sama nenek kakeknya gitu ya. Jadi di Jepang itu bulan 3 tanggal 3 itu adalah hari peringatan Hinamatsuri, hari anak perempuan gitu. Kalau hari anak cowoknya nanti bulan Mei tanggal 5, biasanya ada layang-layang koi nobori, ya ikan koi gitulah. Nah bentar lagi ini sakura mau mekar nih bulan depan ya. Jadi kita tunggu sakura mekar ya. Sakura itu ada beberapa jenis ya, warnanya itu ada yang putih dan sama yang pink gitu. Dan sekarang itu belum apa ya, belum mekar ya. Oke teman-teman, ayo kita jalan-jalan lagi ya, menikmati pemandangan Jepang. Banyak banget nih yang touring tuh. Wah emang enak ini pakai steering damper ini, nggak getar ya, pas belok juga nggak getar. Tuh mantap ini, nggak apa ya, nggak goyang gitu. Wah ini mah enak banget ya, kayaknya untuk perjalanan jauh ya. Dan harganya juga nggak terlalu mahal ya. Ini tuh berapa ya kemarin saya beli teh, 1.200.000 gitu ya di Indonesia tuh. Tapi hasilnya itu enak banget ini tuh. Kalau belok juga nggak goyang gitu, mantap. Murah dan enak. Itu yang penting. Nggak usah yang mahal-mahal gitu ya, sesuaikan dengan dompet ya kalau ngemodif itu gitu. Biar menikmati gitu ya. Percuma ngemodif bagus juga kalau nggak dipakai mah. Kalau buat untuk apa, pajangan doang ya itu mah toko gitu ya. Yang bagus dimasukin biar menarik pembeli gitu ya. Kalau untuk pribadi cari yang lebih cocok gitu ya, sama dompet sama keuangan gitu yang penting. Dan apa ya, apalagi nih, ayo kita ngomong apa ya. Ya dan bulan Maret ini udah mulai hangat gitu ya cuaca itu. Di bulan Februari terakhir itu musim dingin biasanya sih udah berakhir, tapi sekarang tuh dinginnya tuh masih ada gitu. Dan di Jepang itu ya terbilang sedikit aneh ya. Sekarang itu cuacanya ya, dinginnya tuh panjang. Biasanya bulan Februari itu udah, yang terakhir itu udah habis ya dingin-dinginnya. Dan bulan Maret itu udah mulai apa, cuacanya hangat gitu. Tapi sekarang masih dingin nih. Wah lihat pemandangan di depan, wah mantap itu. Warnanya ya, si pohon-pohonnya tuh berubah tuh. Wah ini steering damper enak banget ini pas beloknya tuh. Wah nggak geter. Dan yang terakhir mungkin saya mau ngumpulin duit ya, bener-bener nih beli knalpot ya. Kita bikin berisik ya di Jepang ya. Tapi yang bagusnya di Jepang itu biarpun pakai knalpot brong itu ada yang desibel yang
apa suaranya itu ya yang dibatas gitu. Jadi ada knalpot yang brong tapi dibolehkan sama pemerintah gitu. Nah saya mau beli yang itu nanti buat si Jetek ini ya. Kalau yang brong banget itu ya kemungkinan sih nggak boleh ya, nanti ditilang. Nah itu bagusnya di Jepang itu boleh kita tuh ngemodif ya apa sesuka hati gitu ya. Terus warna juga motor itu bebas itu, mobil juga ya. Karena nggak tertuliskan warnanya mobil si anu ini gitu ya. Nggak, di Jepang itu boleh kita ngemodif bebas, terserah gitu kan. Nah itu bagusnya di Jepang tuh. Jadi kalau ngemodif juga nggak dibatas gitu ya, kecuali kalau mobil-mobil yang apa ceper banget gitu ya, motor ceper banget yang di atas 250 cc ke atas itu kan ada tes ininya, tes kelayakan ya, namanya tuh sakeng. Nah itu biasanya mereka yang dimodif-modif kayak gitu tuh harus dinaikin dulu si apa, dibalikin ke semula dulu biar lolos gitu. Jadi si mobilnya boleh keluar lagi tuh. Kalau nggak lolos ya ada kemungkinan ya nggak boleh keluar dulu mobilnya gitu ya, harus dibalikin dulu ke orsinilnya gitu. Dan hari ini ya cuaca mendukung banget ya. Nah jadi banyak juga yang liburan ini tuh. Jadi biasanya sih jalanan ini tuh agak kosong gitu ya, tapi sekarang penuh gitu. Ya banyak banget ya hari ini yang liburan ya, karena cuacanya bagus sih. Emang pedesaan di Jepang tuh kayak gini ya, jalanannya kosong ya. Jarang banget yang jalan kaki kalau di pedesaan itu, karena ya males juga sih jalan kakinya jauh ya. Biasanya kalau pelancong ya jalan kaki ke sini ya pakai sepeda dulu atau pakai motor, mobil gitu ya, berhenti di mana baru mereka jalan-jalan menikmati pemandangan, biasanya gitu kalau orang Jepang. Apa cara liburan orang Jepang gitu ya. Kalau mau yang jalan kaki doang biasanya mereka jalannya ke Tokyo gitu ya, ya sambil belanja gitu ya, ngabisin duit. Kalau ke daerah gini ya biasanya orang-orang kota malahan karena capek ya, pengen refresh otak gitu ya. Mereka tuh jalan-jalannya yang ke pedesaan kayak gini, biar kalau lihat yang hijau-hijau kan biasanya otaknya jadi apa, relax kan, jadi bisa buang stres gitu. Kadang kita tuh nggak sadar ya bahwa kita tuh lagi stres gitu ya, otak tuh. Kadang kita nggak sadar. Jadi semua orang tuh ya kelihatannya happy gitu ya, padahal ada gitu ya beberapa stresnya gitu ya. Nah itu tuh stres tuh bukan karena masalah doang sih. Biasanya badannya terlalu capek kayak gitu ya. Terus mata terlalu banyak lihat HP atau lihat TV gitu ya. Jadi mata juga capek gitu. Matanya juga stres gitu. Jadi stres itu bukan stres pemikiran doang gitu. Stres itu badannya stres juga bisa gitu. Jadi ujung-ujungnya jadi sakit. Biasanya kayak gitu. Tuh lihat ya, kosong gitu ya pedesaan Jepang itu, nggak ada orang. Kalau lihat apa ya YouTube channel yang lain juga yang jalan-jalan ke pedesaan ya, ya banyak juga apa jalanannya sama gini di Jepang tuh, nggak jauh beda gitu. Cuman biasanya kalau yang pedesaan banget gitu ya, yang mobilnya sedikit atau motor sedikit itu ya perumahan juga sedikit, orang-orangnya juga.
Jadi cari apa supermarket kayak gitu agak sulit gitu biasanya kalau pedesaan banget gitu ya. Kan di Jepang tuh ada ya yang namanya kombini. Kombini itu ya semacam Alfamart lah kalau di Indonesia, atau Indomart. Jadi kalau ada tempat kayak gitu tuh biasanya orangnya banyak gitu ya. Jadi ada pembelinya. Biasanya kalau nggak nemu tempat kayak gitu, berarti si orangnya itu sedikit sepi gitu. Jadi gampangnya kayak gitu ya. Dan biasanya kalau di daerah pedesaan kayak gini nggak punya kendaraan itu, wah ribet kemana-mana, belanja apa gitu ya, berat, sibuk banget, apa ribet banget ya. Jadi wajib lah punya motor atau punya ini mah apa, punya mobil gitu ya. Nggak harus yang bagus sih, buat belanja doang. Oke, dan di Jepang itu kendaraan yang paling nomor satu banyak digunakan orang Jepang itu adalah kereta. Yang kedua itu mobil. Yang ketiga sepeda. Kayaknya nomor satu itu kereta, kedua sepeda, ketiga mobil. Nah, 4 ini motor yang terakhir. Kenapa motor jadi yang terakhir? Karena motor di Jepang itu bukan buat pakai sehari-hari, kebanyakan pakainya buat hobi. Jadi yang banyak dipakai setiap hari itu adalah kereta, sepeda, mobil, ya terakhir motor. Gitu urutannya ya. Kalau di Indonesia kayaknya apa ya, motor nomor satu ya, kayaknya daripada mobil juga gitu. Satu orang satu motor ya kalau sekarang di Indonesia tuh kebanyakan. Kadang ada yang 2 ya, 2, 3 gitu. Kemarin saya juga waktu pulang, wah kaget banget ya. Kayaknya saya nggak bisa nyetir itu kalau di Indonesia. Belum berani hatinya ya, mentalnya. Seliberannya luar biasa ya. Jadi kalau mau nyetir lagi di Indonesia harus tinggal dulu beberapa bulan ini. Karena kemarin suasana berkabung waktu pulangnya, jadi saya tuh nggak terlalu banyak kemana-mana ya, diam di rumah terus gitu ya, karena ya hatinya kacau gitu. Wah, hari ini emang bener-bener cuacanya bagus banget ya. Oke, balik lagi tadi ke steering damper ya. Wah, ini emang enak ya. Tuh, goyangnya tuh hilang gitu. Biasanya ada getar gitu, gitu. Kalau pakai si Rider Kum ini hilang tuh. Bahkan bisa pegangnya nggak usah gini gitu ya, nggak usah gini, kaki jari. Enak gini. Tuh, gini doang kayaknya enak tuh, nggak pegel. Gitu. Tapi bahaya ya, harus balik lagi gini ya. Nah, di tempat kayak gini tuh ya biasanya pemandian air panas banyak. Jepang tuh nomor satu liburan tuh ke pemandian air panas ya. Kayak hotel di sebelah kiri ini nih, pasti di dalamnya ada pemandian air panas. Orang Jepang tuh emang suka banget berendam ya, karena selain menghilangkan capek gitu ya, berendam juga kan bisa merilekskan badan gitu, stres juga bisa hilang gitu. Jadi kalau ditanya liburan orang Jepang tuh liburan paling enak kemana ya, bukan belanja, jawabannya itu pasti pemandian air panas kebanyakan. Kayak gitu ya. Dan tahun ini saya yang ke-14 tahun ya di Jepang. Udah lama, lama banget deh udah di sini.
Ya menikmati ya kehidupan di sini seperti ini ya. Saya tiap hari ya kerja di Jepang tuh kebanyakannya. Kalau ada libur kayak gini ya motoran ya. Kadang-kadang pergi ke gym gitu, olahraga gitu ya, biar nggak kaku gitu badannya. Karena ya bertambah usia itu juga pasti si beban tulang juga kan bertambah gitu. Jadi harus dikuatin gitu tulangnya, jadi pergi ke gym gitu ya. Ya jadi hari ini mah hitung-hitung saya curhat dah sama kalian bahwa keadaan saya sekarang ini ya seperti ini ya. Semoga ayah saya itu bisa umurnya lebih panjang ya. Saya pengen ketemu ya. Kalau deket sih gampang pulang itu, tapi kalau beda negara itu ya nggak bisa spontan pulangnya. Bisa emang 1 hari gitu ya langsung bisa pulang, karena pesawat dari Jepang ke Indonesia kalau nggak transit ya sekitar 8 jaman ya, dari bandara Haneda, Tokyo, atau dari Osaka juga, dari mana aja juga kurang lebih segitu gitu. Jadi bisa nyampe ke rumah 1 hari juga ya. Cuman kan nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung ketemu gitu dalam 1 jam 2 jam gitu ya. Jadi kalau ada kabar yang sedih tuh wah udah kacau aja sampai pulang ke Indonesia tuh. Gimana teman-teman, ini sekarang tuh keadaan apa pegunungannya tuh kayak gini nih, hijaunya tuh udah mulai banyak lagi sekarang, karena ya mau masuk musim semi, nanti ada sakura. Nah saya menunggu banget ya, pengen ambil sakura. Kayaknya sakura mantep ini ya, ambil fotonya doang ya. Sama si Raidakum gitu ya. Saya juga sebenarnya pengen dipoto ya, tapi nggak ada yang ngambilin foto saya gitu, harus minta tolong dulu. Tapi bisa ya nanti pakai ini ya apa yang penyangganya itu ya, penyangga handphone yang di timer aja ambil fotonya. Jadi jangan bosan ya, terima kasih sudah menunggu gitu ya. Nah terus ini kan saya tadi pakai step gantung ya, pakai box step gitu ya, enak juga ya. Yang ini yang dari Yoshimura ini ringan, bahannya dari aluminium kalau nggak salah ya. Pokoknya bisa kalian lihat lah di internet juga ya, Yoshimura Street itu bahannya dari apa ya. Mungkin di Indonesia juga banyak yang pakai Yoshimura ini ya, untuk step gantungnya ya, atau step underbone ini ya, biasanya kayak gitu kan orang Indonesia bilangnya. Enak ini, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jinjit si kaki tuh, masih ada di bawah ini. Tapi yang ini yang paling bawah setelannya sih, belum dipakai yang paling atas ya. Kalau pakai yang paling atas sih emang pegel ya kalau nyetir jauh gitu. Namanya juga step underbone kan ya, setelannya buat balap ya, pasti dibikinnya juga buat kenceng-kencengan kan, bukan buat jauh-jauhan gitu. Enak ini, lumayan. Terus si spion ya, spion yang kecil ini ya, emang kelihatan sih dikit tuh kalau akunya naik ke atas gitu ya di mata tuh, cuman kecil lah. Ya emang resiko sih beli yang kecil ya, tapi kan yang penting keren gitu. Biasanya kalau yang mau pakai motor Ninja tuh ya bukannya aman gitu ya, kalau di awalnya apa di modifnya, yang penting dibikin keren ya. Kalau saya ya pilih keren sih sebenarnya, keren tapi ya pengen aman gitu. Tapi ya susah sih kalau pengen keren. Kalau pengen aman banget mah kan, kalau pengen aman banget ya setelannya harus orisinil gitu, setelan pabrik. Wah saya hari ini senang banget ya, terima kasih, saya ngoceh banget ini hari ini. Waduh senang banget ya bisa ketemu kalian lagi ya. Baiklah teman-teman, mungkin ya sampai sini dulu ya di
nyobain ini ya, modifan update terbaru ya si Ninja ini. Jadi tadi saya tambahin spion, terus visor, terus ini steering damper, terus tree clampnya dari WR3, dan pakai backstep ya yang Yoshimura. Wah, mantap ini. Jadi tinggal knalpot dulu nih, saya pengen beli knalpot. Jadi saya tuh lagi tertarik, ada beberapa knalpot ya, yang bagus semua sih. Jadi nanti ya knalpot itu surprise gitu. Baiklah teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan bosan ya menunggu channel saya. Maaf banget kalau videonya agak lama. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.